Bapak Ibu, pernah ngalamin buang air besar terus lihat darah menetes di kloset? Langsung panik nggak? Atau malah bilang, paling ambeien. Ternyata, banyak orang yang menganggap remeh bab berdarah. Padahal ini bukan cuma soal pembuluh darah di anus yang bengkak. Bisa jadi sinyal tubuh untuk kondisi yang jauh lebih serius. Kadang kita mikir, mungkin karena duduk kelamaan, mungkin karena mengejan waktu bab, atau karena makan pedas dan kurang serat. Tapi, bab berdarah bukan gejala yang boleh dianggap ringan. Yuk, kita bahas satu persatu. Memang, penyebab paling umum bab berdarah adalah wasir atau ambeien. Ini terjadi karena pembuluh darah di bagian anus membengkak. Ciri-ciri ambeien: ada darah segar menetes atau menempel di tisu saat bab. Terasa benjolan di anus, kadang keluar, kadang masuk sendiri. Gatal dan tidak nyaman saat duduk lama. Biasanya muncul karena sering mengejan karena sembelit, kurang konsumsi serat dan air, duduk terlalu lama, apalagi di WC jongkok, hamil atau obesitas. Tapi, Bapak Ibu, tidak semua bab berdarah itu pasti ambeien. Dan bahkan kalau itu ambeien, tetap nggak boleh dianggap sepele. Jangan lupa like dan subscribe ke channel Dokter Sehat Milenial, biar nggak ketinggalan info penting lainnya soal kesehatan pencernaan. Ini penting banget. Warna darah bisa memberi petunjuk lokasi sumber perdarahan. Darah merah segar, biasanya dari anus atau rektum bagian bawah. Umumnya, karena ambeien atau fisura ani, darah merah tua atau kecoklatan, bisa dari bagian lebih atas usus besar. Mungkin karena polip atau radang, feses kehitaman, dan berbau menyengat. Kemungkinan darah lama dari lambung atau usus halus. Waspadai perdarahan saluran cerna atas seperti tukak lambung. Jadi, bukan cuma ada darah atau nggak ada darah, tapi warna dan bentuknya juga penting diperhatikan. Kadang kita nggak sadar, kebiasaan kecil sehari-hari justru memicu masalah ini. Kurang makan serat, nggak suka sayur, buah cuma dimakan seminggu sekali. Akhirnya, feses keras, jadi susah keluar dan melukai. Kurang minum air putih, minum teh manis dan kopi sih lancar. Tapi air putih kadang lupa. Padahal penting untuk melunakkan feses. Menahan bab, sibuk kerja, malas ke WC umum, akhirnya feses makin keras dan menyakitkan saat dikeluarkan. Duduk terlalu lama, apalagi di WC sambil main HP, bisa memperparah tekanan pembuluh darah di anus. Perubahan kecil seperti minum cukup, tambah sayur, dan rutin bab bisa jadi kunci pencegahan. Bapak Ibu, kalau sudah mengalami hal-hal ini, jangan tunda ke dokter. Bab berdarah lebih dari 3 kali dalam seminggu. Ada lendir atau nanah di feses. Berat badan turun tanpa sebab. Perut sering begah, kembung, atau nyeri. Feses jadi kesil panjang kayak pensil. Ada riwayat kanker usus dalam keluarga. Jangan tunggu sampai lemas karena kekurangan darah. Pemeriksaan awal bisa mencegah kondisi bertambah parah. Yuk, bantu edukasi keluarga. Share video ini ke grup WhatsApp keluarga, biar makin banyak yang sadar pentingnya cek dini. Tenang Bapak Ibu, periksa ke dokter bukan berarti langsung operasi. Umumnya akan dilakukan pemeriksaan fisik dan riwayat gejala. Tes darah lengkap untuk lihat kadar Hb, tanda infeksi, atau inflamasi. Tes feses untuk cek ada darah samar atau infeksi. Rektoskopi, kolonoskopi, pakai kamera kecil untuk lihat kondisi usus. Pemeriksaan ini penting supaya penyebabnya jelas dan bisa ditangani tepat. Pak Dedi, usia 45, tiap hari bab berdarah dikira ambeien. Minum obat warung, pakai salep, tapi nggak kunjung sembuh. Baru sadar setelah berat badannya turun drastis. Ternyata setelah kolonoskopi, ada polip besar di usus yang mulai berubah bentuk. Untung cepat ditangani. Polip bisa diangkat dan dicegah jadi kanker. Ini bukti, gejala sederhana bisa jadi awal dari masalah besar. Jangan tunggu parah. Yuk, mulai dari hal sederhana. Minum air putih minimal 8 gelas sehari. Makan serat dari sayur dan buah tiap hari. Hindari menahan bab. Jangan duduk di WC sambil scroll medsos. Rutin periksa kalau ada keluhan. Pencernaan yang sehat bukan cuma soal makanan, tapi juga soal perhatian kita pada sinyal tubuh. Banyak dari kita masih anggap urusan bab itu tabu buat dibahas. Padahal kalau ada yang aneh, justru harus dibicarakan. Jangan simpan sendiri. Kadang rasa malu bikin kita terlambat berobat. Padahal, dokter sudah biasa menangani keluhan seperti ini. Kita juga bisa cerita ke pasangan atau orang terdekat dulu. Ingat, keterlambatan karena malu justru bikin pengobatan jadi lebih rumit dan mahal. Makanan cepat saji, gorengan tiap sore, mie instan jadi solusi pas mager masak, semua itu bisa memperparah kondisi pencernaan. Banyak orang muda sekarang makan tinggi kalori, rendah serat, tambah stres, kurang gerak, akhirnya gangguan bab makin sering muncul. Yuk mulai ubah sedikit demi sedikit, ganti camilan gorengan dengan buah. Tambah serat dari oatmeal,
chia seed, atau sayur hijau. Kurangi makanan olahan dan instan. Kalau Bapak Ibu sering alami gangguan pencernaan, coba tulis di komentar ya. Kita bisa saling tukar pengalaman. Obat oles, jamu, sampai suplemen pencernaan memang banyak di pasaran. Tapi ingat, itu hanya bantu meredakan gejala. Kalau penyebabnya belum jelas, kita bisa salah arah. Apalagi, beberapa produk tidak terdaftar BPOM dan bisa menyebabkan iritasi atau malah memperparah perdarahan. Jangan mudah percaya iklan. Konsultasi langsung ke tenaga medis tetap yang paling aman. Kadang orang tua kita atau pasangan kita diam-diam mengalami keluhan seperti ini. Tapi karena takut dianggap rewel, mereka nggak cerita. Yuk jadi lebih peka. Tanya kabar buang air mereka. Ajak check up bareng saat ke puskesmas. Beri dukungan kalau mereka mulai cerita. Share video ini ke grup keluarga. Karena dukungan kecil bisa menyelamatkan nyawa orang terdekat kita. Bapak Ibu, bab berdarah itu bukan hal normal. Cuma sekali, mungkin bisa diamati. Tapi kalau berulang, disertai keluhan lain, jangan dianggap enteng. Lebih baik waspada sejak awal, daripada menyesal belakangan. Yuk subscribe channel Dokter Sehat Milenial, dan aktifkan lonceng notifikasi. Karena kesehatan bukan soal usia, tapi soal kesadaran. Terima kasih sudah nonton sampai akhir, sampai jumpa di video selanjutnya. Jaga pola makan, rutin minum air putih, dan dengarkan sinyal dari tubuh kita.